Mams sayang, apa kabar Mams semua? Semoga Mams selalu sehat dan selalu bahagia ya. Mams, di video kali ini Bu Bidan akan menjelaskan bagaimana cara mengkonsumsi pil KB andalan untuk yang pemula ya. Karena sebelumnya Bu Bidan pernah membahas cara mengkonsumsi pil KB tapi yang merek Microgynon. Nah, kali ini Bu Bidan akan memilih pil KB yang merek andalan. Pil KB andalan ini terdiri dari 28 pil ya Mams, dan 7 pil placebo. Jadi 21 pilnya ini adalah pil hormon ya, dari hari Senin ini ke sini sampai hari Minggu ya. Nah, yang di lingkaran kuning-kuning ini adalah pil placebonya, yaitu pil untuk jeda kita untuk istirahat. Tapi kita tetap mengkonsumsi ya. Tapi isinya adalah vitamin Mams, seperti ini tampilannya. Nah, yang putih-putih ini adalah placebo, dan yang kuning-kuning ini adalah hormon. Ini adalah pil KB merek andalan. Jika diantara Mams di sini lepas nifas 40 hari ingin memilih pil KB andalan atau pil KB kombinasi, nggak apa-apa ya Mams ya. Tapi tetap saya sarankan sebenarnya yang paling cocok itu adalah pil KB andalan laktasi. Tapi ada beberapa kasus pasien itu nggak nyaman dengan pil KB andalan laktasi ya. Jadi memilih untuk andalan yang warna biru seperti ini. Nah, cara konsumsinya kalau Mams lepas nifas 40 hari nggak kedapatan haid, seperti pada umumnya ya. Nah, jadi misalnya nih, Mams sudah 40 hari itu kelepasan masa nifas itu tapi nggak kedapatan haid. Sedangkan memulai mengkonsumsi pil KB andalan yang Mams pilih ini kan dimulai saat haid ya, yaitu diminum yang warna kuning-kuning ini. Tetapi karena berhubung Mamsnya lagi nggak haid, jadi bagaimana Bu Bidan cara konsumsinya? Nah, cara konsumsinya itu dimulai dari pil yang tidak untuk haid ya. Kalau Mams lagi tidak haid, diminumnya yang ini Mams. Misalnya seperti sekarang hari Kamis. Nah, Mams minumnya Kamis. Tapi dengan catatan ya Mams, selama 1 minggu pertama konsumsi pil KB andalan, Mams disarankan menggunakan kontrasepsi tambahan seperti kondom, seperti itu, atau KB alami ya lainnya. Nah, karena apa? Karena nunggu hormon-hormon yang ada di pil ini udah dilepaskan ke dalam tubuh. Ya, dengan catatan juga bagi Mams yang memilih untuk kontrasepsi andalan ini, Mams nggak boleh lupa. Jadi harus konsisten di jam yang sama, nggak boleh dilompat-lompat. Ya, ada juga kasusnya demikian. Jadi saat mengkonsumsi pil KB andalan itu kedapatan haid misalnya pas di tengah-tengah pil yang hormon ini, itu Bu Bidan aku langsung lompat ke sini yang kuning-kuning ini atau diterusin. Nah, jadi diterusin ya Mams ya, diterusin ikutin tanda panahnya ini terus sampai ke sini. Jadi nggak boleh dilompat-lompat ya Mams. Karena apa? Karena memang kayak gitu aturannya untuk konsumsi pil KB. Jadi nggak boleh dilompat-lompat walaupun Mams sedang kedapatan haid atau flek kayak gitu, atau berhenti ya. Jadi prinsipnya sedang atau tidak sedang haid atau tidak sedang flek itu Mams tetap mengkonsumsi ikuti tanda panah dan diminum di jam yang sama. Nggak boleh lupa ya Mams ya. Jadi kalau misalnya nih Bu Bidan, saya minumnya biasanya jam 7 malam, tapi saya besoknya konsumsi itu lebih dari 1 jam, misalnya jam 8, itu tetap tidak boleh ya Mams ya. Bu Bidan kan nggak terlalu jauh jaraknya, yang penting saya tetap malam, tetap nggak boleh. Karena apa? Saya tekankan, takutnya kalau Mams berubah waktunya aja, takutnya akan mempengaruhi efektivitas dari pil KB-nya. Karena biasanya hormon yang dilepaskan itu kan pukul 7 malam, tapi Mams berubah lebih maju atau lebih mundur jamnya, itu akan mempengaruhi kinerjanya. Intinya gini, kalau biasanya kita makan nih ya, oke, nggak fokus ke pil KB-nya, biasanya kita makan sarapan pagi itu jam 7, terus tiba-tiba Mams nggak sarapan, pasti ada perubahan dong dalam tubuh kita. Kita akan mengalami misalnya mual atau terganggunya aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari. Nah, sama seperti halnya itunya Mams. Jadi kalau misalnya Mams berubah cara minumnya, itu takutnya akan mempengaruhi hormon dan akan bisa terjadi kemungkinan terjadinya kehamilan dengan cara Mams kalau minumnya seperti itu, tidak sesuai aturan. Seperti itu ya Mams. Terus ada juga yang nanya, Bu Bidan, aku lepas nifas itu kenapa ya nggak kedapatan haid?
Padahal aku sudah selesai nifas gitu, terus aku juga udah konsumsi di pil yang warna kuning ini. Kenapa Bu Bidan aku nggak kedapatan haid? Jadi begini, prinsipnya beda-beda ya penyebab tidak adanya haid setelah masa nifas. Itu misalnya karena moms menyusui baby secara eksklusif atau dinamakan ASI eksklusif. Moms akan mengalami yang namanya amenorrhea laktasi atau tidak terjadinya haid. Biasanya itu terjadi selama 6 bulan. Jadi kalau moms intens menyusui baby dari 0 bulan sampai 6 bulan tanpa terjadwal, jadi itu akan bisa menyebabkan terjadinya amenorrhea laktasi, yaitu tidak adanya haid selama 6 bulan. Jadi moms gak usah khawatir. Jadi moms tetap aja terus konsumsi pil KB-nya dan banyak makan sayur, banyak makan buah, karena kan kasusnya ini moms lebih memilih kontrasepsi andalan yang warna biru ya moms ya. Sebenarnya kan ada andalan laktasi, berhubung karena moms nggak cocok atau karena andalan laktasi itu moms alergi, jadi moms beralih ke sini, nggak apa-apa. Tapi saran saya tetap kebutuhan sayuran seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, daging merah. Terus yang penting kita mengatur pikiran kita supaya lebih happy ya, karena itu akan mempengaruhi produksi ASI. Ya moms ya, karena kalau andalan kombinasi yang warna biru seperti ini moms, itu akan mempengaruhi produksi ASI ya, tidak langsung kering sih, tapi dia mempengaruhi beberapa persen untuk mempengaruhi produksi ASI. Nah, untuk meminimalisasi terjadinya berkurangnya ASI secara langsung kering, moms bisa menggunakan yang saya anjurkan tadi, makan sayuran-sayuran ya moms, terus pola hidup sehat. Ya moms, jadi jangan khawatir buat moms yang sudah lepas masa nifas tapi belum kedapatan haid, jadi nggak usah khawatir. Mungkin di antara moms di sini juga masih ada yang ingin ditanyakan seputar nifas atau seputar tentang cara minum pil KB kombinasi andalan ini. Lepas nifas 40 hari nggak haid, moms boleh tanya langsung di kolom komentar. Bidan buat video ini karena ada yang bertanya ya moms ya, jadi punya bahan untuk saya menjelaskan gitu. Jadi saya senang kalau misalnya momsnya nanya di kolom komentar gitu. Jadi bahan untuk Bu Bidan menyampaikan video apalagi sih yang harus saya sampaikan gitu. Oke deh moms, makasih banyak ya udah menyimak dari tadi. Jaga kesehatan. Semoga moms dan baby selalu sehat bersama keluarga. Oke? Ya, I love you moms.